Keraslah kita semua. Benar. Karena apa? Sampai orang menyangka kita pesugihan. Kok gitu? Kenapa? Kalau kita kerja keras orang nggak mungkin nyangka kita Iya. pesugihan. Ya intinya Iya. begini, orang mau kerja keras, mau nggak kerja, kalau ada yang mau ngomongin mah tetap aja diomongin ya. Iya. Namanya manusia gitu loh. Kita Ya nggak wajar bisa lah ya. nyetok Menahan. orang untuk ngomong negatif tentang kita. Tapi kalau zaman sekarang tuh ada istilah perintis, pewaris. Kalau menurut aku secara pribadi mah nggak ada salahnya mau perintis, pewaris, itu mah udah rezeki masing-masing. Iya. Asal Betul. jangan pengemis. Nah, Iya. Perintis boleh, sah-sah aja. Pewaris boleh, asal jangan jadi pengemis. Minta. minta. Minta Kasihan Apalagi kerennya begini, dia pewaris tapi juga mau jadi perintis. Wah, Iya, itu bener keren ya, banget. bisa memberikan berkah bagi orang. Sambil makan sayur buncis. Jangan sampai hati meringis. Lanjut. Terus Kak? Karena ini penyanyi cilik yang sangat cantik dan pingis. Manis ya boleh. Manis. Dan dia suka nyanyi di Parangtritis. Iya. Beringis-ringis karena pajaknya is-is. Ngomongin soal pajak, dia kemarin sempat curhat mengenai pajak warisan di pagi-pagi ambiar. Ini dia Leoni Fitria. Ya. Halo. Good morning. Curhat dong. Kemarin Luar curhat biasa nih. penyanyi cilik kita yang kita sayang Ya. dari dulu ya. Di media sosial curhat mengenai pajak warisan katanya. Tapi ini jadi pelajaran buat kita semua sebenarnya. Padahal gue jarang curhat ya, sekalinya curhat rame ya. Iyalah ya. Lo gak boleh Soal curhatnya pajak ya. boleh sering-sering curhat kayaknya. Bahaya ya. Mungkin banyak yang merasakan hal yang sama juga. Ya. Ketidaktahuan ya kan. Leoni kami semua mengucapkan. Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama. Kita Emang Leoni tuh ngomong apa Pagi sampai seru sekali. banget. ini ngomongin soal warisan. Soalnya ternyata kita nggak sangka warisannya Leoni ini banyak. Jangan melebih-lebih. Bahkan mencapai angka ratusan miliar katanya. Kita mau kasih lihat. Saya amin ya. Leoni mengeluh ngetawain kita sambil nanya gini. Ngerti nggak? Menurut lu kita ada yang ngerti? Kita berempat kebetulan belum pernah ngerasain warisan. Mana kita paham loh warisan itu gimana? Iya betul. Ya, gimana sih? Sebenarnya gini, aku tuh juga bukan, aku tuh maksudnya papa meninggal, tapi memang tidak ada aset apa-apa gitu loh segala macam. Makanya dia nggak ada yang bikin surat waris atau apa. Kita kan perintis juga ya, keluarga aku ini juga perintis gitu. Kita bukan lahir, aku tuh bukan lahir jebret kayak Raya gitu, enggak kan gitu. Maksudnya merintis. Ya. Nah, kita cuman nggak ingat bahwa rumah nenekku, yang nenekku tinggal itu masih atas nama papi, masih atas nama papaku gitu kan. Nah kemarin tuh ngecek, oh ini HGB-nya udah mau habis nih. Jadi kan kita kalau mau ngurus HGB. HGB kan, kita mau ngurus jadi hak milik kalau nggak salah. Oke. Jadi kayak dinaikin tingkatnya kan. Nah kalau untuk ngurus hak milik kayak gimana? Berarti harus balik nama dong ke antara ke aku atau ke mamaku kan. Tuh. Ya sudah, kita kan nggak ngerti apa-apa ya. Ya udah datanglah ke notaris nanya gitu kan. Ini kalau kayak gini gimana gitu segala macam. Oh ini karena papa sudah meninggal jadi jatuhnya waris. Kamu harus bikin akte waris dulu Ya. gitu kan. Terus gimana lagi prosedur dijelasin lah sama dia. Akte waris tuh harus ada ya keluarga harus lengkap, saksi ini apa segala macam. Terus aku bilang lagi, adikku satu di Jepang gimana gitu kan. Oh ya harus diurus, Ya. harus dilegalisir sama KBRI sana. Tapi bener memang Betul, memang harus ditandatangani. Kita nggak ngerti ya. Video disaksikan notaris gitu kan. Exactly gitu kan. Nah ini masih belum nih, kan masih proses awal. Tapi kan ya kita nanya dulu loh, estimasi biayanya berapa gitu kan. Karena kan banyak yang harus diurus gitu. Estimasi udah deh, notarisnya udah kasih perincian gitu segala macam. Aku baca dong ya biaya gitu kan. Biaya adalah rentetannya gitu kan. Biaya ini, akte, ngurus apalah bla 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 gitu. Itu biaya dari jasa notaris. Terus ada juga yang harus dibayarkan pajak gitu kan. Pajak waris atau BPHTB. Jebret, blung gitu kan. Ada tuh hitungan tuh 2,5% kali apa, jeret gitu segala macam. Gue yang kayak, tunggu. Ini kenapa kita harus bayar lagi? Bukannya kita waktu beli rumah kan udah sekalian. ada pajak PHTB, pajak PBB tahunan segala macam PBB ya. tahunan juga itu selalu bayar gitu. Iya. Kita harus kayak gini lagi. Saya bilang iya kalau balik nama harus kayak gitu. Terus aku bilang lah ini kan satu kakak ya, balik namanya cuma dari bapak ke anak, tidak ada transaksi jual beli di sini. Kenapa harus ada pajaknya? Ya dan maksudnya kayak aku kan ngerasa kayak aku kan bukannya, ya memang sih rumah itu jadi atas nama aku, tapi kan maksudnya nggak ada
Iya. Gak ada duit gitu loh di situ loh. Gak ada duit, ini rumah Ini kan tinggal doang. semacam ketidaktahuan ya. Mungkin yang dirasakan juga barangkali akan dirasakan banyak orang ketidaktahuan ini ya. Sempat nanya ke notaris gak memang apakah peraturan kita itu seperti itu ya. atau gimana? Aku nanya kata notarisnya, ya memang gitu. Nah kalau di Tangsel malah sebenarnya ini sudah keringanan. Karena sudah didiskon 50%. Jadi katanya rata-rata 5% tuh. Jakarta memang 5%. Iya kan? Iya. Nah di Tangsel tuh Jakarta 5%. makanya banyak yang ngira aku Setahu ngomongin. saya kalau nggak salah ya. Makanya banyak yang ngira aku ngomongin PPH nih yang 2,5%. Padahal bukan, maksudku tuh BPHTB. Tuh kan, doi gue kagak hafal. Susah banget istilah pajak kan gitu. Ternyata kayak gitu, ya udah ya. Sebenarnya kan itu kan pembelajaran buat kita ya, dari kita semua. Termasuk mamaku juga nggak tahu, dia juga belum ada warisan dari orang tuanya kan. Baru Oke. kita pertama kali nih. Tapi emang sekarang semuanya ada pajak kalau puyeng deh. Iya. Ya itu kan lagi sekarang lagi diperbarui dan lagi dibenahi kan. Tapi kalau yang ini sih kayaknya memang Tapi Emang gini, udah jadi Leoni permanen sempat nanya nggak? Aku sempat coba cari tahu juga, Sobat Ambiar maaf kalau misalnya kami kurang paham juga mengenai pajak ini, apalagi tentang waris ya. Tapi ada yang namanya surat keterangan bebas untuk pengalihan hak. Nah, SKB itu, ini akhirnya aku jadi tahu ya semenjak aku kan cuma posting ketidaktahuan itu yang kayak tadi kan. Terus banyak banget kan komen viral semua. Akhirnya banyak banget info yang aku tahu juga. Nah, jadi kalau SKB itu untuk PPH, jadi pajak waris supaya tidak dikenakan PPH, pajak penghasilan ini beda lagi nih. Oke. Tidak tahu toh? Aku juga tidak tahu. Nah, tapi memang aku sudah tidak dikenakan PPH. Aku udah nggak dikenakan PPH. Nggak dikenakan PPH. Tidak dikenakan PPH. Jadi Oke. kalau orang bilang, oh tapi warisan nggak kena pajak kok. Iya memang tidak kena pajak. Ini Oke. yang aku omongin balik nama nih. Nah, balik nama kenapa harus bayar pajak pertanyaannya? Nah itu yang sebenarnya gini. Oke memang itu sudah Mungkin aturan kalau ya. bayar uang lelah nggak apa-apa lah. Exactly. Atau misalnya nominalnya nggak usah kayak gitu. Ya, Tapi kalau ini kan ada persenannya. Kan logika gue gini ya. Ini berarti kan sertifikat atas nama papa. Mereka kan cuma tinggal Balikin aja. ganti ngetik baru nama gue. Iya. Gitu doang ya. Ya Itu barangkali, kan logika ya, gue tapi ya. mungkin boleh ditanyakan juga ya. Kalau tidak salah ada SKB surat keterangan bebas pengalihan hak. BPHTB tetap karena dia masuknya Pemda. Ah. Dan setiap daerah punya aturannya beda-beda. Harusnya Dan kita itu itu undang wajib. notaris ya. Jadi semua bilang kan, kalau waris nggak kena pajak, hibah nggak kena pajak. Iya mungkin iya, tapi pada saat lu mau balik nama, mau ganti nama, itu tetap kena. Even itu di satu kakak. Ya, tapi maksudnya kita hadirkan Leoni di sini tuh kenapa? Karena ini juga sekaligus kalau Sobat Ambiar yang sedang menyaksikan, jadi mencoba untuk mencari tahu. Intinya itu kan, mencoba mencari tahu ketidaktahuan kita ini. Iya. Tapi Karena memang infonya juga Kan simpang banyak juga siur. orang yang awam masih belum Karena paham itu tentang tadi ini kan. setiap daerah itu punya aturannya sendiri. beda-beda. Karena masuknya Iya, ke pajak setiap penghasilan daerah daerah. beda-beda. Oke, Leoni kita mau kasih lihat ya. Ini ada satu banyak komentar dari netizen di luar sana. Mau pajak 50% pun kalau timbal balik ke rakyatnya misal kayak Finlandia, Jepang atau Singapura. Dengan ikhlas aku bakal bayar. Tapi dengan model pemerintah kita yang sekarang mau cuma 1% pun kok kayak nggak rela ya. Apalagi uang dari kita tersebut cuma dipakai bermewah-mewah oleh para pejabat. Tapi lihat deh namanya Joshua BPJS. Jadi Underscore BPJS. terus Lalu ya itu dijawab. nih jawaban gue ya itu yang bikin gak rela ya, kita nggak ngerasain manfaatnya bayar pajak. Jadi sebenarnya gini, poin utamanya juga aku tuh bukan mempermasalahkan itunya ya, tapi kan kita emang sebagai warga kadang ada keselnya gitu kayak, wah bayar Ada lah. pajak nih apa sih buat gue gitu nggak sih? Manfaatnya ya. kan, manfaatnya atau apa gitu Gue kan. udah hidup lagi susah kayak begini gitu ibaratnya. Ditambah dengan kita Dengan lihat perekonomian sekarang gitu. dengan perekonomian sekarang, ditambah kita lihat sekarang duit pajak kita mungkin banyaknya buat membayar pejabat-pejabat, Tapi Leoni ya sempat kan? kepikiran untuk datang ke KPP nggak, kantor pelayanan pajak? Enggak, karena ini kan jatuhnya aku urusannya Pemda. Maksudnya apa bukan KPP pusat. KPP daerah maksudnya? Kantor pelayanan pusat, kantor pelayanan Karena pajak pajak. daerah. Aku karena udah pakai notaris kan, diurus Oh, sama oke. notaris. Iya. Dan lagi aku masih ngurus akte waris, belum Belum ke situ ya? belum. Ya sebenarnya kita membayar pajak tuh boleh-boleh saja, tapi untuk apa dulu nih? Gitu kan. Ya. Transparansinya dong. Benar, nggak mungkin sih kalau transparansi mah udah nggak mungkin. Ini kita mau kasih lihat juga, ini ada artikel terkait Leoni dan juga pajak warisan. DJP buka suara soal Leoni trio kue-kue keluhkan pajak warisan. Iya. DJP, lu tahu DJP nggak? Apa? DJ Panda. Jadi DJ
DJP Jadi yang itu perlu digarisbawahi adalah Direktorat Jenderal Pajak. yang harus digarisbawahi adalah ini tuh hanya curhat dan keluhan. Ujung-ujungnya kita pasti tetap bayar, namanya aturannya kayak gitu ya. Cuman kan ya bayar sambil ngedumel ini ceritanya ya. Ya, Jadi boleh wakil dong, ini. boleh dong Boleh, kita boleh. rakyat. Terus ternyata kayaknya banyak yang ya tapi memang kita memang Relate. harus wajib pajak ya guys. Maksudnya bukan aku ini, Harus, aku harus. wajib pajak. Cuman maksudnya Pak persenannya jangan gede-gede apa Pak. Nah, bener, Pak. Iya, apalagi ini pajak artis 30%. Allahu Akbar. Jadi kita tuh Pak jadi bisa speak jadi gila. louder, Kak. Jadi kita tuh sebenarnya kena mental Pak. Kena mental. Iya Pak. Jadi kita sebenarnya Udah dapat PPh, udah pajaknya udah dipajakin terus udah gitu pajak hasil pribadi udah Iya, gitu. maklumin aja ya kalau ada yang live Instagram marah-marah ya maklumin aja gitu kan. Tapi lo ini dari DJP sendiri, Direktorat Jenderal Pajak ada yang mencoba menghubungi kamu, apakah lewat media sosial gitu? Ada sih kemarin Hah? gue di DM gitu kan di WhatsApp gitu langsung loh ke nomor pribadi gua kan disebutin Leoni dengan MPWP gini segala macam gue lagi nyetir ya, ya ntar aja lah gue balesnya gitu. Terus apa kalimatnya di situ? ya pokoknya intinya tunggu dulu, jadi setelah aku tidak balas nih kayak nggak nyampe beberapa jam itu ternyata datang ke rumah mereka. Tahu langsung rumah saya. Iya pasti tahu, ada alamat. Iya, tapi maksudnya karena gue gak ada di rumah jadi aku tidak ketemu sih. Tapi intinya aku bilang gini, yaudah kita komunikasi aja ya di chat gitu. Tapi ya udah intinya mereka tuh cuman bilang, Mbak tolong klarifikasi karena pajak waris bukan PPh. Terus kayak nggak ada yang bilang PPh. Aku juga dari awal nggak bilang aku kena PPh. Intinya dia mau bilang kalau pajak waris itu nggak kena PPh kalau mengajukan yang SKB itu karena itu urusannya ke pusat. Terus kalau BPHTB itu urusannya ke Pemda. Jadi mereka kayak mau bilang, yang lu komplainin tuh bukan gue kok kayak gitu loh Ada yang tahu maksudnya. nggak sih kenapa kita tuh semua harus dipajakin? Ya karena pajak itu kan fungsinya untuk Ya membangun kebijakan negara itu kan dan dari DPR. itu salah Tapi satu. maksudnya sekarang tuh lebih dahsyat itu pajaknya macam-macam gitu. Karena salah satu Kan bukan aku penghasilan doang kan yang ngerasa itu kan. Iya enggak, maksudnya kita ngobrol nih sharing gitu. Ya, Ada yang mudah-mudahan ini dengan aspirasi masyarakat yang lagi demo dengan tertib ini bisa didengar. Iya. Begini. Bisa ada kebijakan-kebijakan Kalau yang ngomongin pajak ya, lagi dibenahi. ya kita berbicara ini mencoba untuk objektif ya. Maksudnya pajak di semua negara itu ada, apalagi negara maju pajaknya juga begitu besar ya, 40% sampai bahkan ada yang 60%. Tapi mereka juga diberikan timbal baliknya, fasilitas kesehatan gratis, pendidikan gratis, fasilitas Pensiun umum, terjamin. betul sampai pensiun pun segala macam. Jadi memang pajak itu memang dibutuhkan sekali oleh negara untuk membantu membangun yang negara dan lain. kita pun sebetulnya tidak keberatan ya untuk membayar pajak dan itu kewajiban kita sebagai warga negara. Kerjaan kadang dibantu sama negara loh. Ya. Gitu. Nah kalau kita, dikasihanin juga kagak. Guys, ini kan hari Jumat ya, Jumat berkah. Kami tuh kalau Jumat berkah biasanya di sini suka ada makan-makan mie ayam. Mie ayam dulu yuk, boleh iklan dulu boleh nggak sih? Mau. Iklan dulu aja boleh nggak? Iklan dulu ya. Waduh. Kita bismillah dulu deh, pokoknya mudah-mudahan Sabar. di pemerintahan Bapak Prabowo ini kan mereka lagi bekerja ya mewakili sekarang. rakyat. Ini udah mewakili rakyat, amin ya, amin. Pokoknya kita tuh pengen banyak job deh Pak. Pak, dia bisa bayar pajak, Pak. Biar kita bisa bayar pajak, kita kagak ada job mau bayar pajak pakai apa-apa, pakai gibri. Pak. Biar bisa bayar BPHTB. Iya Pak, keluarga kita berapa kampung yang harus kita biayai Pak. Iya Pak, apalagi kalau mau lebaran, mau puasa Pak, aduh. Selamat datang dalam program Adu Mekanik. Teman biar kita kasih Kita bikin lagu yuk. Apa? Kita yang punya penghasilan aja yang tiap hari syuting di TV aja mengeluh, apalagi mereka yang tidak punya pekerjaan di luar sana. Kak, kalau Kita aja Kak yang, kita aja penghasilannya ratusan miliar ya Kak maksudnya. Bagaimana mereka ini Kak? Bagaimana kameramen, bagaimana pemusik? aduh, Ya. kalau baca cerita yang masuk ke DM, Ya. terus di kolom komen segala macam, aduh aku tuh suka sedih loh. Maksudnya kayak benar-benar gini, ya Kak aku juga ngurus nih rumah warisan. Ya sama kan konsepnya kayak gitu ya, kena dosa kayak kita ini rumah tinggal yang sama, kita tinggal di sini, kita tuh nggak ada duit untuk gini, tapi dianggapnya kita punya aset tambahan, tapi maksudnya kayak kan nggak ada transaksi jual beli atau apa. Kita ini cuman mengurus kita tinggal di situ gitu kan, tapi harus bayar puluhan sampai ratusan juta hanya untuk tetap tinggal di situ. 2,5% tuh dari harga rumah. Kalau harga rumahnya 50 M kan Nah, hitung lah tuh berapa nolnya. Iya ini juga artinya satu hal yang
tentu saja menjadi perhatian untuk bisa lebih sosialisasi lagi. Karena banyak yang nggak tahu, karena kan Nggak tahu. banyak yang harus dipersiapkan. Iya. Bukan Iya. hanya secara administrasi tapi materi. Terus Itu sekarang harus dipersiapkan. banyak juga yang komen, ya ini pajak udah lama, kemana aja lu? Ya kan Betul. baru sekarang ngurusnya. Kayak rumah Kak Dewi yang di Lebak Bulus itu 65M. Terus rumah yang di Cinere berapa puluh M. Yang di Menteng belum. Belum yang di Menteng nggak diomong-omongin aja orang nggak tahu pajak. Halo sebenarnya Semua harta saya laporkan ke pajak, Pak. Rian nih. Saya, Rian juga saya rumahnya selama ada yang ini di saya selalu disiplin membayar pajak. Tanya aja ke tukang pajak. Ini ya. Rian rumah yang di Ragunan berapa tuh dia? 30M. Terus rumah, lu lapor nggak? Lapor pajak lah, masa dong. enggak? Ngapain lu close up gede banget lu? Mundurin enggak? Coba Tambiar, tapi kita mau... Kalau gua mah nyewa di apartemen nyewa. Tolonglah Pak. Pajaknya juga. Enggak, tapi ini buat pemerintah tolonglah Pak. Kasihan para janda-janda itu harusnya dinafkahi. Saya juga duda, Pak. Kasihan duda. Ya pokoknya kita yakin ini demi kebaikan negara kita ya. Leoni, tapi kita Cari juga uang sendiri, Pak. punya sesuatu yang manis. Kemarin katanya pacarnya baru ulang tahun. Kata siapa? Pacarnya baru ulang tahun. Lu pacaran sama dia, sama Ances? Kan Leoni udah punya pacar. Udah kan pernah datang sini, kita mau kasih Leoni lihat itu dulu bukan ya. udah nikah? Lalu ya ulang tahunnya ya, mau dibawain. Tahun keberapa? Udah sejauh mana Mau di sih? toko mana? Ada Gojek. Udah sejauh pacaran. Masih ABG kita. Pacarnya kenapa Leoni pilih bukan orang Indonesia? Itu orang Jawa lagi. Kata siapa? Katet. Itu bule mana? New Zealand. New Zealand. Buat Leoni, sekarang kalau sama pasangan tuh kalau ngomongin cita-cita atau harapannya dia mimpinya apa? Apa? Kalau wishnya pacar kamu apa di usia yang sekarang? Apa ya? Kemarin apa Ingin wish? segera nikah. Bismillah mungkin. Atau Nggak tahu. Yang pasti Bismillah. yang kali ini pacaran ya adalah tujuan ke sana ya. Tapi masih banyak yang mau kita selesaikan dulu sebelum ke jenjang yang berikutnya. Iya, Tapi iya, ya, iya, iya. Mudah-mudahan ya kali ini Amin, mah kayaknya amin, ya, amin, amin, sih. amin. Pokoknya yang Amin, baik-baik. mudah-mudahan. Leoni, oke sekarang kita mau ngajakin kamu. Oh ini di mana ini Borobudur ya? Ini di Pelabuhan Ratu apa di mana tadi? Borobudur. Oh, Borobudur. Kita mau ngajakin Leoni bermain dalam kursi kegegeran. Wih, apa itu? Panas ya kursinya. Oke, pertanyaannya Kalau adalah kamu- di kursi kegegeran ini sering speak up tentang suara rakyat. Apakah Leoni akan maju untuk menjadi calon anggota dewan di periode berikutnya? Tidak. keras sekali dan begitu yakin. Kenapa? Yalah nggak usah ya. Pusing ah kepala saya. Salah. Iyalah Cuman ngurus. mikirin negara yang nggak dibayar aja pusing, gimana dibayar? Ember. Ya, oke. Sebutkan inisial teman artis yang pernah ribut besar sama Leoni. Gak ada. Katanya Cikita Medi, gimana sih? Kan inisial dong. Oke, apakah benar Leoni akan melangsungkan pernikahan tahun ini? Iya. Tidak. Enggak. Oh masih belum berencana. Masa sih? Info dari mana itu? Itu biasa si Areza. Iya. Itu, ya vendor genset katanya kamu udah minjem katanya buat kawinan kan belum ya? Apa tanggapan Leoni yang disebut netizen pacaran sama bule karena hanya gengsi? Apa sih? Bener, gimana sih maksudnya? Maksudnya gimana Leoni? sih? Aku juga gak ngerti maksudnya gimana. Ya maksudnya gengsi Nggak itu ngerti kalau ini sama bule netizen, apa maksud- lebih oke atau gimana gitu. Ah sama aja lah ya. Aja ah. Sama aja ya. Namanya Orang rasa. juga. Iya, nggak ada bedanya sama-sama makan nasi. Sama. Makan nasi dia ya? Makan sambal lagi dia. Iya. Suka sambal ya? Ya, Leoni pokoknya kita doakan semoga nanti ke depannya hubungannya jauh lebih mantap lagi untuk duduk di kursi pelaminan. Amin. Sehari jadi ratu dipakein dipakein baju pengantin. Tapi ngomongin sehari jadi ratu, kita mau kasih lihat ini ada program terbaru dari Trans TV namanya Dewi Muriagu. Sehari menjadi ratu. Setiap weekend hanya di Trans TV. Orang masa 4 hari saya nggak makan kemana aja. Sedang ngutang tuh tukang lontong situ 5.000 saya ngutang. Ku tarik nafas panjang saat ini. Ini lagi mau ada acara Trans TV. Lama banget jalannya. Kan kalau makeup ini bayarnya berapa kak? 50 juta ibu. Duh saya nggak punya uang dong kak, baru segitu kan, banyak kagak saya ngontrak.